Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersuka cita? Saudara bersuka cita? Lambaikan tangan saudara engkau yang bersuka cita. Puji Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak bersuka cita, saudara. Ada begitu banyak hal yang membuat kita kehilangan juga sukacita. Tapi saya percaya bahwa sukacita yang daripada Allah bukan sukacita oleh karena situasi dan kondisi. Tapi sukacita yang daripada Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam keadaan musim apapun sampai hari ini, sukacita Tuhan selalu nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya kita bersyukur, saya berterima kasih buat kesempatan sore hari ini ada di tengah-tengah saudara. Kembali kita sama-sama belajar, sama-sama kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan melihat satu ayat yang begitu simpel. Dan saya percaya bahwa ayat ini adalah menjadi kekuatan kita. Ayat ini menjadi janji firman Tuhan buat Anda dan saya. Karena kalau kita berbicara tentang harapan, saudara, maka saya mau katakan kepada saudara, melihat dalam keadaan situasi dan kondisi ada begitu banyak orang dengan hidup dengan penuh tanda tanya besar. Bagaimana besok? Bagaimana lusa pekerjaan saya? Bagaimana lusa, ya kan, pernikahan saya? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana pelayanan ke depan? Banyak tanda tanya besar yang menjadi pergumulan hari-hari ini. Tapi lewat firman Tuhan yang beberapa kali dan kita sering mendengarkan ayat ini, maka saya mengambil dari acuan dari ayat ini dalam Amsal pasal ke-23 ayat 18. Satu ayat yang firman Tuhan, dan saya ingin kita membacanya dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya ini akan menjadi rema dalam pengiringan kita. Amsal pasal 23 ayat 18. Kita baca sama-sama, saudara yang bawa Alkitab atau saudara bisa melihat di slide di depan. Amsal 23 ayat 18. Kita baca sama-sama 2-3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Satu kali lagi 2-3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bisa bilang haleluya, saudara? Sebuah jaminan. Kalau saya membaca, kalau kita melihat sejenak penulis kitab Amsal, saudara, mungkin kita berpikir, saya mau katakan dia bisa menulis. Saya mau katakan kalau kita kembali belajar tentang Salomo, maka ada begitu banyak hal yang saya mau katakan menjadi Amsal yang begitu baik. Begitu pengalaman hidupnya, begitu kita mengalami dan kita tahu persis bahwa, dan kalau kita berbicara yang menulis ini, maka saya percaya ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang, saudara, bagaimana keadaan daripada Raja Salomo, mulai dari orang tuanya, ayahnya, dan seterusnya, maka saya melihat bahwa betul-betul satu keadaan yang memberikan bukti bahwa pengalaman bahwa di dalam Tuhan itu ada hari esok dan ada harapan adalah sebuah kesungguhan, dan itu sebuah janji yang konkret buat Anda dan saya. Makanya dia katakan dengan tegas, karena masa depan sungguh ada. Katakan bersama dengan saya, sungguh ada. Ya, saudara, lihat baik-baik. Kalau saya mau katakan kepada saudara, dalam situasi yang hari ini, saudara, maka kita melihat bukan hanya berbicara tentang pribadi, keluarga, pelayanan, ekonomi, dan sebagainya. Maka sepertinya dengan pandangan mata kita, dengan keadaan sekeliling, maka kita akan seringkali berpikir nggak mungkin ada harapan. Tapi ayat ini memberikan sebuah jaminan, saudara, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Makanya saya beri judul adalah, saya mau katakan harapan yang pasti. Kita mengharap sesuatu dari dunia ini tidak pasti. Kita mengharap musim yang baik di tahun 2020, orang tidak pernah terpikirkan kita bisa ada hidup dengan pandemi. Ya, saudara. Tidak pernah terpikirkan. Kita berharap sesuatu yang lebih lagi, yang mungkin lebih baik, tapi kenyataannya berbeda. Tapi mari saya mengajak kepada saudara bahwa harapan di dalam Tuhan, saya mau masa depan, saudara, besok itu sungguh ada, dan harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sebuah contoh yang menarik ya dalam Alkitab, cerita tentang janda Sarfat. Kita tahu bersama cerita itu. Saya akan bawa kepada saudara untuk melihat sebuah contoh yang menarik untuk sama-sama kita belajar dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya ingin membaca ayat ke-12 saja, saudara, bagaimana tanggapan daripada janda Sarfat, seorang perempuan ini, saudara, tentang apa yang disampaikan Nabi Elia kepada dia. Cerita yang begitu menarik, bagaimana Israel mengalami kekeringan 3 tahun, saudara, sehingga kita melihat bagaimana Elia mengungsi. Dalam keadaan yang demikian, Tuhan pun tetap memelihara, Tuhan pun tetap punya masa depan. Tuhan pun memberikan harapan kepada Elia bahwa pergi ke sana, maka ada seorang perempuan yang akan memelihara engkau. Nah, dalam ayat 12 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita bilang begini, perempuan itu menjawab. Apa yang Elia sampaikan kepada dia? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jawaban ini muncul karena Elia minta minum. Tapi bukan cuma minum, kalau mungkin minum pada waktu itu, dia akan pulang dan akan mengambil air. Tapi memang kekeringan hari itu. Hanya persoalannya Elia minta plus dan juga roti. Lalu dia menjawab. Saudara lihat, dikatakan demikian, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya dengan baik, maka kami akan mati. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita tahu sekali bahwa benar-benar wanita janda di Sarfat ini sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Sudah tidak lagi, saya mau katakan, hilang bicara tentang masa depan. Karena dia bilang, setelah aku makan, maka besok aku akan mati. Keadaan yang begitu ironis, keadaan yang begitu mengkhawatirkan. Bagaimana situasi janda ini betul-betul tidak memiliki harapan sama sekali, tidak memiliki masa depan sama sekali. Karena apa? Karena keadaan yang membuat dia, saudara, dalam keadaan yang betul-betul prihatin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Baik mau musim kemarau, baik mau musim semi, baik mau musim hujan, baik musim waktu belum ada pandemi sampai ada pandemi, Allah kita tidak pernah berubah. Dia selalu berjalan dengan firman-Nya. Dia selalu yakin dalam setiap apa yang ia lakukan. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, tinggal bagaimana Anda dan saya percaya setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat pilihan-Nya. Saudara bisa melihat, dalam keadaan yang seperti ini, wanita ini bilang,
setelah aku melolongnya, besok aku mati. Mungkin kita tidak seperti wanita ini. Kita bersyukur dalam pandemi ini seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Dan banyak negara sudah angkat tangan. Tapi kita masih bisa bersyukur tinggal di Indonesia. Bolehkan saya mau katakan, boleh mungkin belum masuk dalam krisis ekonomi yang lebih jauh. Kita masih bisa menikmati banyak hal. Kita masih menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Anda belum berpuasa, saudara. Berpuasa kalau memang Tuhan suruh, saudara. Kita masih bisa makan, saudara. Tapi perempuan ini Anda bisa bayangkan, setelah aku buat ini dan besok aku mati. Dalam krisis yang seperti ini kita tidak sampai seperti janda di Sarfat. Bahkan kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bersuka cita. Kita masih bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Itu hal yang saya mau katakan Tuhan berikan. Artinya bahwa di dalam Tuhan tetap ada masa depan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa dari cerita ini saya mengambil bahwa di dalam Tuhan nyata bagaimana masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan hilang. Dari cerita ini saya menarik. Nah, Saudara yang kasih, apa yang terjadi, Saudara? Waktu Elia bilang, tolong buatkan aku itu. Jawaban ini sebuah jawaban yang putus asa. Jawaban yang betul-betul saya mau katakan hilang sama sekali. Apa itu harapan? Sudah tidak ada. Tapi dengar baik, Allah tidak berhenti di situ, saudara. Saya katakan kepada saudara, maka apa yang disampaikan firman Tuhan dari cerita ini, saudara, maka itu adalah sebuah penggenapan akan firman. Kita kembali ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudara. Kita mundur sebentar dalam ayatnya yang ke-11. 1 Raja-Raja 17 ayat 11. Lihat. Ayat 9 dulu sebelum ayat 11. Nah, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Tuhan suruh Elia pergi ke sana. Diamlah di sana, ketahuilah. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kan tidak pernah diperkirakan, saudara. Tuhan bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia datang, saudara. Elia minta minum, minta roti. Janda ini bilang begini, besok gua mati. Saya membaca ini, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan setiap firman yang dia sampaikan itu nyata. Kenapa? Dalam ayat ke-7, ayat yang ke-12 yang Anda baca, dia bilang besok aku mati. Tapi kita melihat artinya begini, Tuhan kok suruh, kok enggak kekurangan orang yang lebih pada waktu itu. Dan saya percaya mungkin ada orang yang tidak sekarat seperti janda di Sarfat ini, yang mungkin masih punya lumbung lah, yang masih punya persediaan, saudara. Dan saya mau katakan masuk akal kalau Elia saya mau katakan diberi makan oleh orang-orang yang mungkin punya gandum, punya beras, punya lebih tepung, punya lebih minyak. Masuk akal. Karena Tuhan perintahkan dia pergi ke sana dan seorang perempuan akan memelihara Elisa. Tapi apa yang terjadi? Saudara bisa melihat bahwa keadaannya justru lebih buruk. Tapi saya melihat bahwa inilah yang saya mau kita harus bagaimana? Firman Tuhan menjadi sebuah penggenapan dalam kehidupan kita. Amsal tadi pasal yang ke-23 harus menjadi nyata. Dan waktu kita melihat apa respon daripada perempuan ini, dia bilang bahwa besok aku mati. Aku mengelolanya dan aku makan dengan anakku, besok aku mati. Lalu apa yang disampaikan oleh Elia? Dan ini menjadi solusi, saudara, untuk bagaimana kita tetap memiliki masa depan
harapan yang pasti di dalam Tuhan. Lihat baik, saudara. Alkitab menuliskan dengan jelas, saudara. Kita melihat di sini, dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-13. 1 Raja 17:13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab ada begitu banyak jaminan kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita melihat sebelum rupanya, saudara, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang kehilangan masa depan, karena saya mau katakan, mereka hidup di dalam ketakutan. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini yang terjadi. Kehilangan harapan, kehilangan masa depan, karena kita tinggal terlalu lama dalam ketakutan. Makanya firman Tuhan, Allah seling memberikan kekuatan, memberikan firman kepada Yosua, kepada Daud, kepada Abraham, kepada semua murid. Dia bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita melihat bahwa, karena saya mau katakan kepada saudara, rasa takut ini bukan soal, saya mau katakan kepada saudara, luar ya, fisik, tidak. Saudara, ada orang memiliki keuangan yang begitu banyak, saudara, artinya segala kecukupan. Rasa takut bukan soal itu, saudara. Tapi kalau orang sudah ditinggal dengan rasa takut, maka ya betul lah, dia mulai berpikir jauh, nggak mungkin, udah nggak bisa. Maka muncullah, saya mau katakan, jenis-jenisnya yang lain, kekhawatiran, kekecewaan, apalagi putus asa. Itu muncul dari rasa takut, saudara. Makanya Elia masuk dengan kata jangan takut. Dia bilang, janda itu, aku buat besok aku mati, saudara. Tapi Elia bilang, jangan takut. Amin, saudara. Yesus pun berkata, firman Tuhan pun berkata pada kita pada sore hari, jangan takut, karena masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Nah, saudara yang kasih, nah kalau kita tinggal dengan rasa takut, makanya ada banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan. Takut nggak makan, takut nggak bisa dapat uang, takut pergi ke sini, takut pergi ke situ. Memang kita dilarang bepergian, sampai orang takut beribadah, saudara. Hari ini kita melihat, sehingga saya mau katakan rasa takut itu terus tertanam terus, saudara. Padahal Tuhan ingin kita lepas dari rasa takut. Dia memberikan firman Tuhan. Saya mau katakan, bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai umat-umat ketebusannya. Karena kalau orang sudah tinggal dalam rasa takut, maka dia, saya mau katakan, seperti seorang yang bertanding, saudara. Saya mau katakan, tapi dia takut duluan, maka dia sudah kalah sebelum bertanding. Dia sudah kalah sebelum mencoba. Dia sudah kalah sebelum dia fight, saudara. Dan saya mau katakan, iblis hari ini sedang menanamkan rasa takut dalam hidup kita. Hari ini keadaan kondisi sedang menanamkan rasa takut dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, jaminan, saudara. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa masa depan itu ada, dan harapan tidak akan pernah hilang. Sebab itu Elia akan mulai dari start, jangan takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat pertama. Yesaya 43 ayat pertama, firman Tuhan bilang begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Dan saya percaya Tuhan juga yang menciptakan kita. Yang setuju katakan amin.
Tuhan yang menciptakan Anda dan saya, saudara. Dia yang membuat kita, dia yang tahu persis dari kandungan, dia tahu persis. Dia bilang di sana, Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat kedua. Lihat baik. Ayatnya yang kedua. Lihat. Bagaimana jaminan rasa takut apabila engkau menyeberang melalui air. Aku akan menyertai engkau. Sungai, apapun. Artinya kita bisa melihat dalam keadaan situasi yang bagaimanapun. Tuhan menyertai kita. Asalkan kita jangan hidup dalam ketakutan. Saudara, dunia memang sedang mencekam, tapi Tuhan memberikan rasa aman. Dunia memang sedang mencekam, tapi penyertaan Tuhan sedang sempurna dalam kehidupan kita. Dan engkau melihat lebih dekat lagi bagaimana Tuhan menjaga kita, Tuhan memproteksi kita, Tuhan menutup bungkus kita dalam keadaan yang bagaimanapun. Saudara, makanya dia bilang, jangan di saat besok aku mati. Karena dia sudah mulai kehilangan. Dia sudah mulai hidup dengan rasa takut. Dia udah putus asa. Saya sudah katakan dari rasa takut muncul kekhawatiran, muncul kekecewaan, muncul putus asa, timbul semua dari sana. Setar dari rasa takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjamin dalam kehidupan kita, Anda lebih berharga daripada burung di udara. Artinya bahwa Tuhan akan menjaga kita semua dengan segala apapun yang hari-hari ini sedang terjadi. Maka selalu ada masa depan yang penuh dengan pengharapan, tidak akan pernah hilang. Mulailah dengan kita mulai membuang rasa takut sejauh-jauhnya. Yang Tuhan mau kita takut kepada Dia. Amin. Yang Tuhan mau kita takut kepada Allah. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup dengan damai sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup dengan kasih. Karena ketakutan melenyapkan kasih. Amin, saudara. Makanya saya mau katakan, kalau orang sudah hidup dalam ketakutan, maka segala sesuatu nggak akan pernah dia bisa buat, bisa lagi mengasihi. Tapi kalau orang yang sudah hidup takut akan Tuhan, dia akan tinggal di dalam kasih itu. Dia akan memiliki damai sejahtera. Dia akan memiliki sukacita. Dia akan memiliki kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Bagian yang kedua dari apa yang disampaikan oleh Elia kepada janda di Sarfat ini, saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-13 di sana. Lalu dia bilang, yang pertama dia bilang jangan takut. Yang kedua dia bilang, dikatakan pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-13 ini dia bilang setelah rasa takut itu hilang, saudara, makanya Elia mulai dengan rasa takut, lenyap, jangan takut kepada janda Sarfat. Lalu dia bilang pulanglah, buatlah seperti yang saya mau katakan, aku katakan. Lalu perempuan ini, saudara, baru melangkah, baru dia pulang. Saya percaya kalau orang udah kehilangan rasa takut, penuh sukacita, dia pulang. Karena dia yakin bahwa apa yang disampaikan, bicara tentang janji Allah itu pasti. Amin, saudara. Maka dia kembali pulang. Dia akan buat, hanya yang gak enaknya begini. Saya baca ayat ini, memang betul-betul sebuah proses. Bagaimana masa depan dan harapan itu ada nggak mudah. Kita harus betul-betul mempercayai Tuhan 100%. Ya, saudara. Dia bilang pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Mungkin dia udah suka, udah puji Tuhan, udah hilang rasa takut, suruh pulang, suruh buat. Hanya yang gak enak, Elia bilang gini, buat dulu buat saya.
Ini kalau hari begini, iya kan, dalam keadaan udah susah, udah mulai mungkin sukacita, udah mungkin boleh mengalami sesuatu, udah akan berbalik, tapi dibilang buat dulu buat aku. Ini saya mau katakan kepada saudara, perlu sebuah perjuangan. Makanya waktu kita merespon kebenaran firman, saudara, maka ada begitu banyak yang bergejolak dalam hidup kita antara percaya dan tidak percaya. Mau kita mengandalkan siapa? Anda mau dengar firman seutuhnya 100% atau mendengarkan kedagingan kita? Saudara, ini yang terjadi. Tapi saudara bisa melihat, perempuan ini tetap pulang. Hari itu, padahal waktu yang dalam ayat ke-13, ia sempat protes. Cuma ada segenggam tepung dan minyak dibuli-buli. Tapi waktu dia bilang rasa takut, Elia bilang jangan takut, pulanglah, buatlah. Di situ saya melihat bahwa ia melangkah dengan pasti. Ia pulang ke rumah, ia melakukan apa yang disampaikan oleh Elia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ini hal yang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara, bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mau nggak mau. Setiap kebenaran firman, Allah ingin supaya kita melakukan mutlak setiap kebenaran firman, maka engkau akan memiliki harapan dan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Itu yang pasti. Makanya banyak seringkali kita boleh bertanya, lakukan nggak? Lakukan tidak? Nah, dalam situasi yang seperti ini, saudara, mau tidak mau, saudara, seringkali kita diperhadapkan mungkin seperti janda di Sarfat ini. Keadaan yang begitu genting. Dia hanya bilang, udahlah, mau gak mau aku harus ikut seperti apa yang Elia ingin sampaikan dan ingin ia buat. Dia melakukannya. Karena saya percaya, karena firman Tuhan udah bilang dari awal, pergilah ke janda Sarfat, seorang perempuan yang akan memelihara engkau, yang memberatkan engkau. Saya percaya sekali, apa yang di firman Tuhan sampaikan kepada Elia betul-betul terbukti. Bagaimana janda yang tadinya kita melihat secara mata nggak mungkin mau mati, tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan baik untuk janda ini, begitu juga dengan Elia. Akhirnya kita menuliskan ia kembali ke rumah, saudara. Ia pulang ke rumah. Ia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Dengar baik. Kita boleh baca firman sebanyak-banyaknya hari ini. Kita boleh dengar firman sebanyak-banyaknya hari ini. Banyak pengkhotbah online hari ini kita dengar di mana-mana. Tapi dengar baik. Yang paling penting dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan. Itu adalah, saya mau katakan, sesuatu yang Tuhan ingin berikan. Sebuah cerita yang menarik tentang Injil Yohanes pasal yang kedua, saudara. Bagaimana Yesus merubah air jadi anggur di daerah Kana. Ibu Yesus hanya bilang, apa yang dia katakan, lakukan. Apa yang dia katakan, lakukan. Saudara, begitu pun dengan janda Sarfat ini. Pelayan-pelayan mana mau tahu? Pelayan-pelayan tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, mereka tidak tahu. Saudara, Yesus hanya diundang ke sebuah pernikahan. Tapi ibu Yesus tahu apa yang dikatakan, lakukan. Janda Sarfat ini, saudara, begitupun dia melakukan hal yang sama. Nanti setelah dia tahu persis bagaimana akhirnya itu terjadi dalam diri, baru dia bilang, abdi Allah. Dia tahu bahwa ini adalah hamba Tuhan. Seorang yang diutus Tuhan untuk bagaimana tinggal di rumah dia dan banyak melakukan mujizat. Sampai nanti kalau Anda baca terakhir, sampai anaknya pun meninggal, dibangkitkan oleh Elia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Tuhan mau Anda dan saya hari-hari ini berjalan dan melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Maka saya percaya harapan itu pasti, saudara, menjadi bagian Anda, bagian saya. Sehingga keadaan situasi yang bagaimanapun, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan dan lain sebagainya. Itu sebabnya diteguhkan dalam ayat yang ke-14. Setelah Elia bilang demikian, makanya mungkin dia berpikir, siapa ini? Sebab beginilah firman Tuhan, Elia bilang. Dia tidak lagi berbicara,
Apa yang dia sampaikan, dia bilang, sebeginilah firman Tuhan. Lihat, dikatakan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Pulang. Yang tadi mungkin perkataan Elia, suruh pulang. Tapi Elia bilang, sebab beginilah firman Tuhan. Hari ini kita mau percaya sama siapa lagi, saudara, selain kepada firman Allah, yang membawa kita dari kemenangan lepas kemenangan, yang memberikan kita peneguhan demi peneguhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Makanya kita perlu firman Tuhan yang setiap hari, saudara. Makanya perempuan ini pulang setelah Elia bilang, sebab beginilah firman Tuhan. Apa yang terjadi yang kau lihat? Makanya saya mau katakan kepada saudara, karena saya mau katakan waktu kita berkata, waktu kita hidup dalam firman Tuhan, yaitu firman iman, mau gak mau kita harus percaya kepada firman Tuhan. Mau tidak mau. Dalam Roma pasal yang keempat ayat 18, kita bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Abraham, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak, dikatakan bangsa, menurut yang ia telah firmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kemana lagi hari ini kita mau bisa percaya? Tidak, hanya firman. Waktu disampaikan firman, janda ini pulang karena dia percaya kepada firman. Saudara, mau tidak mau, saya bahkan di tengah-tengah keadaan kondisi, kita harus percaya kepada firman. Dalam ayat yang ke-15, 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu pergilah perempuan itu. 15. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara. Maka perempuan itu, dengar baik, dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bisa bilang haleluya, saudara. Betul-betul penggenapan firman dari awal, bahwa bagaimana perempuan ini akan memberi makan Elia. Bahkan dia hidup dengan harapan yang pasti daripada Tuhan. Dia tidak jadi mati, karena di dalam Tuhan ada masa depan. Dia tidak jadi putus asa, karena di dalam Tuhan ada harapan yang tidak akan pernah hilang, saudara. Makanya saya mau katakan, apapun yang hari-hari ini, ayo tetap bekerja, tetap punya mimpi, tetap saya mau katakan punya cita-cita, tetap punya keinginan, tetap punya harapan. Asalkan kita taruh semua di dalam Tuhan semuanya, maka dia akan melakukannya sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan buat kita. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mempercayai Allah seutuhnya. Dalam kondisi yang bagaimanapun, Allah berdaulat atas isi dunia ini. Dan dunia ini ada dalam, saya mau katakan, di dalam tangannya yang besar. Itu sebabnya lakukanlah firman, melakukan firman, jangan jadi pendengar. Yakobus selalu berbicara dengan tegas. Yakobus pertama 20-23. Suratan Yakobus pertama 22-23. Setelah janda ini pergi dan melakukan apa yang disampaikan Elia kepadanya, saudara. Makanya saya mau katakan kepada saudara, ayo kita melakukan firman hari ini. Dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dikatakan, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Janda Sarfat melakukan firman Allah. Janda Sarfat menurut taat saja
apa yang disampaikan Elia. Sehingga satu keadaan, kalau Anda baca lagi satu ketika, anaknya hampir mati. Kita melihat dia pun yakin sekali. Karena dia tahu cerita bagaimana yang tadinya dia hampir mati. Karena dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dia berkecukupan sepanjang semokan waktu yang Tuhan tentukan. Maka dia tahu persis dalam proses anaknya mati. Dia yakin bahwa Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup membangkitkan, Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sehingga hal yang kedua dia mengalami kembali bagaimana di dalam Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang tidak pernah hilang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mari pada sore hari ini seberapa kita yang ada, tetap kita tinggal di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap melakukan firman Tuhan tanpa, saya mau katakan, kita pakai syarat dan lain sebagainya. Tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan, maka engkau akan bisa melihat masa depanmu gilang gemilang. Masa depanmu ada di dalam Tuhan. Masa depanmu akan Tuhan lakukan dengan perkara-perkara dahsyat. Sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini mari kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam situasi hari ini. Kita hanya bisa percaya kepada Tuhan. Mau percaya sama siapa lagi? Dan kita hanya bisa patuh taat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berperkara dengan kita. Kalau dia berjanji, saya mau kata masa depan ada dan harapan tidak akan hilang. Itu nyata. Engkau akan alami dan engkau akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai engkau melihat seperti janda Safat. Betul-betul nyata. Bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Ada harapan. Ada masa depan. Saudara, kita akan masuk beberapa bulan yang tidak sangka. Kita ada di bulan November. Kita masih hidup dengan keadaan yang seperti ini. Dalam musim pandemi yang seperti ini. Saya percaya. Jangan kehilangan harapan. Jangan kehilangan masa depan. Saudara, mari angkat tangan sama-sama Tuhan. Aku hanya berserah. Aku hanya berserah kepadamu. Biar Tuhan melakukan kehendaknya. Biar Tuhan berbuat seperti apa yang dia ingin buat dalam hidup kita. Kalau Tuhan bisa tolong janda Sarfat, Tuhan pun bisa tolong Anda dan saya. Kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu yang mustahil, Tuhan bisa melakukan hidupmu dalam hidup saudara. Sebab itu, jangan tinggal dalam rasa takut. Saudara, takut kehilangan masa depan, takut kehilangan harapan, jangan tinggal. Tanggalkan semuanya itu. Bersama dengan Yesus, kita alami kemenangan hari ini, kemenangan besok, bahkan lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan kita.